Jadi beberapa waktu ini hampir setiap hari di sini tuh hujan, dan hujan yang terjadi secara terus-menerus bisa berisiko membuat ketidaknormalan pada tanaman kita. Tetapi separah-parahnya hujan masih lebih parah lagi yang satu ini ya sahabat tani, yaitu apa? Jarak tanam tanaman yang gak sesuai gitu kan, alias ngawur ya sahabat tani. Nah, ini adalah lahan salah satu petani yang kebetulan ditanamin sama cabai jenis rawit. Dan kita tahu rawit itu kalau sudah masuk masa berproduksi, maka jari-jari tanaman bisa sampai 40 sampai dengan 50 cm. Dan jari-jari itu dihitung dari tengah titik lingkaran sampai pada ujung lingkarannya. Dan coba lihat baik-baik jarak tanam ini tuh berapa. Nah, cuma sekitar 20 cm aja loh ya sahabat tani. Dan saya cerita gini karena memang ini tuh kejadian di lapangan ya sahabat tani. Jadi ada salah seorang petani, nah beliau sebelumnya cerita ke saya kalau sebelum-sebelumnya di lahannya tersebut itu nggak pernah berhasil buat nanam cabai. Dan katanya selalu aja permasalahannya itu soal kerdil dan juga nggak bisa bagus pertumbuhannya. Terus saya tanya gitu kan sama bapaknya, bapak maunya apa gitu kan. Terus dia bilangnya mau minta pendampingan pemupukannya gitu kan. Maka karena beliau bilang gitu, maka saya iakan ya sahabat tani. Terus saya bilang nanti pengolahan lahannya kita benahi gitu kan. Kemudian pupuk dasarnya juga kita benahi dan juga kita bikin pH tanahnya supaya netral. Kemudian kita berikanlah pemupukan dasar dan juga pemberian larutan penaik pH. Dan saya bilang setelah pindah tanam gitu kan, nanti pas perawatannya itu saya bakal kontrol setiap seminggu sekali. Dan saya bilang kemudian kalau nanti sudah tanam gitu Pak, kabarin saya aja gitu kan. Nah kemudian singkat cerita 10 hari kemudian beliau telepon ya sahabat tani, katanya sudah tanam. Dan ini telepon ya sahabat tani, bukan kirim WA gitu kan. Beliau kayaknya nggak bisa kirim WA gitu kan. Dan beberapa hari setelahnya kemudian saya lewat di depan lahannya beliau. Saya langsung kaget gitu kan, entah saya yang salah atau kayak gimana gitu kan. Kok jarak tanamnya cuma sejengkal gitu ya sahabat tani, dan itu kurang lebih cuma 20 cm ya sahabat tani. Dan saya pikir bapaknya tuh paham gitu kan soal jarak tanam. Kalau 20 cm itu kan kerapatan ya nggak sahabat tani. Lalu kemudian saya datanginlah beliau lalu bertanya, Pak kok jarak tanamnya cuma segini gitu kan, kok jarak tanamnya cuma 20 cm. Terus apa coba jawabannya? Dan ini tuh bikin saya bener-bener kaget loh ya sahabat tani. Apa katanya? Biar ngikuti lubang mulsa sebelumnya. Beneran deh ya sahabat tani, ngikutin lubang sebelumnya gitu kan. Dan sebelum-sebelumnya kan beliau gagal ya sahabat tani nanam cabai, kerdil pertumbuhannya, kemudian nggak bisa bagus-bagus gitu ya sahabat tani. Maka dari situ pada akhirnya saya paham gitu kan, apa sih yang menyebabkan pertumbuhannya kerdil dan juga nggak bisa bagus-bagus ya sahabat tani. Ya masalah soal jarak tanam ini ya sahabat tani. Dan kenapa coba bisa begitu? Maka mari saya jelaskan ya sahabat tani. Anggap misal depan kita ada nasi sebanyak 1 piring gitu kan. Kan nasi sepiring itu buat porsi 1 orang ya nggak sahabat tani. Maka misal kalau misalnya dibagi sebanyak 2 orang, maka per orang bakal dapat berapa? Ya masing-masing cuma dapat setengah piring ya nggak sahabat tani. Ya kenyangnya bakal terbagi gitu kan. Kemudian lagi misalnya ada rumah gitu kan, yang seharusnya diisi cuma layak buat 4 orang, ini malah diisi sebanyak 8 orang. Ya bakalan berebut nanti tempat hidupnya ya nggak sahabat tani. Kemudian lagi misalnya depan kita ada segelas air gitu kan. Harusnya segelas air ini kan porsi minum buat 1 orang aja nggak sahabat tani. Ini malah dibagi 2 gitu kan. Akhirnya masing-masing cuma dapat setengah gelas ya nggak sahabat tani. Yang nggak bakal maksimal pelepasan dahaganya ya nggak sahabat tani. Dan dari dulu juga kita memahami gitu kan bahwa keberadaan gulma itu dapat menjadi pesaing utama pada tanaman budidaya ya nggak sahabat tani. Dan persaingan itu bisa dalam hal air, kemudian persaingan soal unsur hara, kemudian ruang hidup, udara, dan sinar matahari ya sahabat tani. Dan ternyata pada kasus beliau, ternyata yang jadi pesaing itu bukan gulma gitu kan, tapi justru tanaman budidaya itu sendiri yang saling bersaing gitu kan buat mendapatkan semua ini ya sahabat tani. Maka buat mempermudah pemahaman kita soal jarak tanam ini, maka mari simak video selanjutnya yang satu ini.
Nah, kita stop sampai di sini ya sahabat tani. Kelihatan kan perkembangan akar tanaman itu mirip loh sama perkembangan ujung daun tanaman, ya kan? Nah, artinya ya sahabat tani, di mana ujung daun tanaman, maka disitulah ujung akar tanaman kita. Dan untuk tanaman cabai rawit ya sahabat tani, ujung daunnya bisa sampai 40 sampai 50 sentian gitu kan dari batang utama ya sahabat tani. Artinya akar tanamannya juga mesti sampai segitu gitu ya sahabat tani. Lah ini ditanam dengan jarak tanam cuma 20 cm. Ya mungkin usia 0 sampai 40 hari masih nggak jadi masalah gitu kan pertumbuhannya. Nah, yang paling jadi masalah itu nanti setelah usia tanaman itu lebih dari 40 hari ya sahabat tani. Akarnya udah mulai ketemu satu sama lain gitu kan, terjadi persaingan dalam hal air, udara, unsur hara, ruang hidup dan juga sinar matahari ya sahabat tani. Ya wajar jadi kerdil gitu kan, wong saling bersaing gitu ya sahabat tani. Dan mungkin diantara Anda ada juga yang punya pendapat gitu kan, lah kalau memang tanam rapat seperti itu ya tinggal kita banyakin aja ngasih pupuknya per tanaman gitu kan. Ya memang benar ya sahabat tani, masalah pupuk atau unsur haranya bisa aja beres gitu kan. Tetapi yang lain-lain, coba ruang hidupnya misalnya, kemudian air dan segala macamnya, bisa nggak coba ayo? Maka sampai di sini sudah bisa kita simpulkan ya sahabat tani, wajar banget gitu kan pada lahan beliau itu sebelum-sebelumnya nggak bisa berhasil ya sahabat tani. Wong jarak tanamnya rapat banget, maka kegagalan tersebut saya ibaratkan ya sahabat tani, dulu sudah pernah kecebur di satu lubang, ini malah nyebur lagi di lubang yang sama gitu kan, ya hasilnya juga pasti sama. Maka kalau sudah terlanjur seperti ini, ya solusinya cuman satu gitu kan, ya paling enggak kita cabut tanamannya selang satu persatu sehingga jarak tanamnya bukan lagi 20 cm, tetapi karena dicabut gitu kan, maka jarak tanamnya ada sekitar 40 cm antar tanaman. Dan kalau dibilang sayang ya emang sayang gitu kan, cuman ya mau gimana lagi ya sahabat tani. Maka coba kita hitung bersama gitu kan, berapa sih kerugian akibat kesalahan tersebut. Anggaplah ya sahabat tani, satu bedengan itu ada 300 tanaman gitu kan. Ya emang begitu karena memang lahan beliau itu panjang ya sahabat tani. Dan anggap misalnya beliau punya total sekitar 8 bedengan, maka 300 dikali 8 itu totalnya 2400 bibit ya sahabat tani. Dan kalau satu bedengannya kita cabut sebanyak 100 tanaman dan itu dikalikan 8 ya sahabat tani, maka total yang kita cabut ada sebanyak 800 tanaman. Dan karena beliau itu bibitnya nggak nyemai sendiri ya sahabat tani, tapi dilakukan pembelian. Dan kalau di tempat kami ya sahabat tani, bibit itu harganya Rp500 per bibitnya ya sahabat tani. Artinya Rp500 dikali dengan 800 buah bibit ya sahabat tani, artinya totalnya adalah 400.000. Coba bayangin, 400.000 kerugian karena kita salah dalam penerapan jarak tanam gitu kan. Maka kalau sudah seperti ini, yuk mari ya sahabat tani, saya ajak semua jadikan itu pembelajaran ya sahabat tani. Karena bayangin coba 400.000 gitu kan, kalau kita belikan mulsa kan tinggal tambah 200.000 lagi dapat satu gulung mulsa ya sahabat tani, ya enggak. Kemudian misal 400.000 tersebut kalau dibelikan pupuk NPK 16 bisa dapat 25 kilo ya enggak sahabat tani. Dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan dengan uang 400.000 tersebut. Maka dari situ saya pengen berpesan buat kita semua ya sahabat tani, yuk mari kita sama-sama belajar dari kesalahan tersebut gitu kan. Karena kalau kita belajar dari kesalahan kita sendiri, maka kita bakalan mendapati pengalaman. Tapi kalau kita belajar dari kegagalan atau pengalaman orang lain, artinya kita belum mengalami kerugian tersebut ya sahabat tani. Dan kita sudah mendapatkan hidayah ya enggak sahabat tani. Maka jangan sampai kegagalan yang pernah terjadi pada orang lain terjadi pada kita lagi ya sahabat tani. Dan pesan saya juga, catat setiap proses demi proses kegiatan yang Anda lakukan gitu kan. Misalnya pas pindah tanam Anda ngapain gitu kan. Kemudian pemupukan, Anda ngasih pupuk apa aja dan dosisnya berapa. Metodenya kocor, semprot, apa tugal ya sahabat tani. Kemudian misal lagi pemupukan kedua, itu pakai apa. Kemudian pestisidanya pakai apa, dosisnya berapa, mati nggak kira-kira hamanya ya sahabat tani. Maka dengan semua kegiatan tercatat seperti itu, maka ketika berhasil ya sahabat tani, maka catatan Anda tersebut jadilah namanya SOP atau disebut juga dengan standar operating procedure yang bisa kita jadikan buku
pedoman gitu kan buat usaha-usaha tani kita yang selanjutnya ya sahabat tani. Dan contoh ya sahabat tani, ini adalah standar operating prosedur penyemaian tanaman ya sahabat tani yang saya buat berdasarkan kegiatan-kegiatan saya yang sudah kita kerjakan gitu kan. Kemudian kita catat dan kemudian kita bukukan sehingga bisa bermanfaat untuk petani-petani saya di sini. Dan buat Anda yang kepengen tuh sabar ya sahabat tani, insya Allah bakal saya kasihkan buat Anda kok, tapi sabar ya, belum lagi, oke? Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani sharing-sharing saya terkait dengan pengalaman petani saya di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk petani-petani di seluruh Indonesia, oke? Terima kasih udah nonton sampai habis ya sahabat tani. Dan buat Anda yang mau teruskan menonton video bermanfaat di channel ini, saya punya 4 video yang Anda bisa tonton di bagian sini, dan juga sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya, oke? Terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.